dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Segenap suara Tuhan dari Sion, segenap suara suara kebirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Segenap suara Tuhan dari Sion, segenap suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yang baik mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama datang kemari dan beribadah. Tuhan, kami juga puji syukur kepadamu atas kesetiaan-Mu dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan dan penghiburan-Mu dalam masa-masa COVID ini. Bapa, kami juga ingin memuji dan memuja kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, dan mendengarkan firman-Mu, dan memberi persembahan sebagai tanda kasih sayang kami kepada Engkau. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, dan siapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya tiap hari. Urapilah dan pakailah Pendeta Irwan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, kami akan menyanyikan lagu Tak Kutahukan Hari Esok. Dalam masa pandemik COVID-19 ini, begitu banyak hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, begitu banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Marilah kita serahkan kepada Tuhan dan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Tak Kutahukan Hari Esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya yang kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Indah liriknya. Lagu yang berikutnya adalah lagu baru. Ku percaya mujizat. Karena betul-betul sebagai orang Kristen yang percaya dengan Tuhan, kita percaya bahwa mujizat itu betul-betul terjadi. Marilah kita belajar lagu ini. Ku percaya mujizat. I believe in miracle. Mujizat terbesar bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya. Bunga Baku yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan.
indah mujizat-mujizat kalau kita bisa betul-betul mengalaminya. Lagu yang berikutnya adalah Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Marilah kita menyanyikan Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Haleluya. Lagu yang terakhir, I Surrender All to Jesus. Jemaat yang terkasih dalam Yesus, jika diperkenankan silahkan kita semua berdiri dan marilah kita bernyanyi I Surrender All to Jesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily life. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Persiapkanlah diri kami masing-masing. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kemampuan untuk mencerna, memahami firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Erwan. Lebih khusus lagi, ajarkanlah kami agar kami bisa melakukan apa yang akan kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan Pendeta Irwan. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa Bapak Ibu sekalian, khususnya pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sebelum bersama belajar dari firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji nama-Mu, berseru di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah, harapan kami,
Allah, junjungan hati kami, Allah yang memimpin, memberkati kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami kebesaran dan keagungan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menyertai kami menyelami kedalaman firman-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus juga yang akan bekerja di tengah-tengah kami, menggerakkan hati kami untuk kami sungguh-sungguh boleh meresponi firman-Mu dengan taat dan setia. Bapa, berkati waktu di depan kami, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya sungguh boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Dan pakailah alat-alat yang dipergunakan melalui ibadah online ini, supaya sungguh boleh semua berjalan dengan lancar, mendukung ibadah yang diadakan ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan diajak untuk bersama merenungkan satu tema yang sekaligus mempersiapkan kita menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah yang sebentar lagi akan kita peringati bersama. Mari kita bersama membaca, saudara. Saya mengajak kita membuka kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah memperhatikannya, memelihara dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pepatah mengatakan, Saudara, pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini mengajarkan agar dalam hidup ini kita memperhatikan perbuatan yang dapat dikenang, sekalipun kita kelak telah tiada. Tentu saja saudara, harapannya agar kita bisa melakukan sesuatu yang bernilai kekal, yang tidak akan terlupakan, sebuah kenangan yang indah tentang kita. Apalagi saudaraku, kalau yang mengingatnya bukan hanya manusia, tetapi Tuhan. Tuhan mengingat apa yang kita kerjakan, Tuhan mengingat apa yang kita lakukan. Nah, saudara, itulah yang dipujikan Yesus terhadap perempuan ini. Apa yang dilakukannya hari itu yaitu mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal,
akan terus diingat sebagai hal baik yang dilakukannya. Nah, yang menarik saudara, Injil Matius dan Markus sengaja mencatat peristiwa ini tepat sebelum catatan tentang Yudas Iskariot yang bersekongkol untuk menjual Yesus. Apa yang dilakukan Yudas juga dikenang, tetapi bukan sebagai kenangan yang indah, tetapi kenangan yang tragis, kenangan yang menyedihkan, yang memprihatinkan. Nah, saudara, penting bagi saudara dan saya untuk sungguh memperhatikan apa yang sedang kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kenangan seperti apa yang akan diingat tentang kita, khususnya oleh Tuhan. Karena saudaraku, manusia mungkin saja bisa lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin saudaraku pada pagi hari ini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kita bisa bertanya apa keistimewaannya sehingga Tuhan sampai memuji dia. Khususnya saudara, kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk menyambut Jumat Agung, di mana Kristus berkorban, disalibkan untuk menebus saudara dan saya, manusia yang berdosa. Kiranya melalui apa yang kita belajar dari perempuan ini, saudara, kita boleh bersama melihat apa keunikannya. Mengapa pelayanannya itu diperkenan Tuhan. Mengapa pelayanannya itu dipuji Tuhan. Dan biarlah kita boleh belajar meneladani apa yang dilakukannya itu. Nah, saudara, banyak penafsir berpendapat bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia, Yesus itu 2 kali sedikitnya diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi. Yang pertama, saudaraku, dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50, next. Dan yang kedua adalah yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 26 yang tadi barusan kita baca, dan paralelnya di Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9, dan Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ke-8. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, boleh begini nggak? Boleh iya, tapi yang sebelumnya. Ya. Karena saya mau menunjukkan kepada saudara perbandingannya, saudara, ya, supaya kita melihat perbandingannya, ya. Jadi ada 2 kali. Oh, ini nggak jalan, ya. Sudah. It's not working. Oke, ya. Jadi Matius 26 yang tadi kita baca dengan Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Nah, saudara, pada catatan Lukas, perempuan yang mengurapi Yesus itu diperkenalkan sebagai seorang perempuan berdosa. Peristiwanya terjadi di rumah seorang Farisi bernama Simon. Penekanan dalam peristiwa itu adalah menunjukkan kepada Simon bagaimana wanita itu menyadari keberdosaannya. Jadi Yesus memuji perempuan itu. Dia adalah seorang perempuan yang sadar dia berdosa, tapi dia mau mengurapi Tuhan Yesus dengan kesadaran dia nggak layak. Perempuan itu sadar dia nggak layak melayani Yesus. Berbeda dengan Simon, sang tuan rumah, yang kurang menyadari ketidakberlayakannya. Nah, itu Lukas, saudara. Tetapi apa yang kita baca di dalam Injil Matius, yang paralel dengan Injil Markus dan Yohanes, mencatat sebuah peristiwa yang berbeda dengan catatan Lukas itu. Misalnya, yang pertama, perempuan di sini tidak diperkenalkan sebagai perempuan berdosa. Boleh kita lihat ini? Ya, boleh di next. Pelaku pengurapannya, ya. Silakan dilanjutkan. Jadi yang di Injil Matius itu digambarkan bukan sebagai perempuan berdosa, tetapi hanya dicatat seorang perempuan. Bahkan di Injil Yohanes dikasih namanya. Namanya adalah Maria,
saudara Marta dan Lazarus. Lazarus adalah orang yang pernah dibangkitkan Tuhan Yesus. Ya. Next. Nah, sedangkan tadi di Injil Lukas saya tadi sudah mengatakan disebutkan di sana perempuan itu adalah perempuan berdosa. Namanya nggak dicatat. Ya. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, yang kedua, next. Tuan rumah yang di Injil Matius itu diperkenalkan walaupun namanya sama yaitu Simon, tapi di Injil Matius itu disebut dia adalah Simon si kusta. Sedangkan di Injil Lukas dia disebut sebagai Simon orang Farisi. Ya. Memang ada yang mengatakan kan bisa ya Simon orang Farisi itu dulu kusta ya. Tapi I don't think that's the case ya. Nama Simon tuh nama yang umum pada waktu itu. Orang Yahudi banyak yang namanya Simon, saudaraku. Mungkin kayak orang Indonesia namanya Budi begitu. Banyak sekali nama Budi di mana-mana. Nah, itu waktu zaman nama Simon. Jadi ada orang nama Simon yang adalah orang Farisi, ada orang nama Simon yang dulu pernah kusta, itu sangat masuk akal, saudara. Jadi saya mau menggambarkan ada kemungkinan ini dua peristiwa. Lihat tadi ya, perempuannya juga digambarkan berbeda, tuan rumahnya sebenarnya juga digambarkan secara berbeda walaupun namanya sama. Berikutnya. Yang mengkritisi peristiwa itu di dalam gambaran ini, ada orang yang mengkritik perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam Injil Matius yang mengkritik adalah para murid. Bahkan di Injil Yohanes dikatakan diwakili oleh Yudas. Dibilang ini pemborosan yang dia lakukan. Minyak wangi mahal-mahal kok dipakai untuk mengurapi. Nah, sedangkan di Injil Lukas yang mengkritik perempuan itu adalah tuan rumah, Simon orang Farisi itu. Simon itu berkata kalau Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini, dia nggak mau diurapi oleh perempuan ini. Karena perempuan ini orang berdosa. Jadi kritiknya juga berbeda. Oke. Terakhir saudaraku, yang pasti berbeda adalah penekanan masalahnya, inti masalahnya. Di dalam Injil Matius yang dipersoalkan adalah minyak itu mahal. Uang yang dipakai untuk beli minyak bisa dipakai untuk orang miskin. Kira-kira begitu ya. Kalau di Injil Lukas, saudaraku, penekanannya adalah kepada perempuan ini adalah wanita berdosa, dia nggak layak untuk meminyaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mestinya tahu itu, tapi kok membiarkan, itu yang dipersoalkan oleh tuan rumah. Jadi kira-kira saudara kita melihat perbedaannya. Itu sebabnya banyak penafsir yang menduga setidaknya dalam pelayanannya 3,5 tahun di bumi, Tuhan Yesus itu 2 kali diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi yang mahal. Nah saudara, jadi apa yang dicatat di Injil Matius yang tadi kita baca, itu sebenarnya terjadi 6 hari sebelum Yesus ditangkap, kemungkinan sehari sebelum ia masuk ke Yerusalem yang dielu-elukan dengan orang banyak, dia masuk dengan naik keledai itu, kira-kira pada waktu itu saudara. Dikatakan Yesus mampir di Betania yang tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira hanya sekitar 3,5 kilo saja, seperti yang biasa dilakukannya. Tuhan Yesus punya teman di Betania. Setiap kali dia mau menuju ke Yerusalem, dia sering mampir ke Betania, saudara. Nah, di sana tinggal teman-teman Tuhan Yesus yang dikasihinya, yaitu Lazarus, dan kedua saudara perempuannya, Maria dan Marta. Nah, saudaraku, kali ini Yesus itu dijamu di rumah seorang yang bernama Simon, yang rupanya pernah menderita sakit kusta, dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika sedang makan, sementara Lazarus menemani Tuhan Yesus makan, dan Marta seperti biasa selalu sibuk menyiapkan urusan dapur, tiba-tiba Maria memecahkan sebuah buli-buli pualam. Dia mematahkan leher botol kecil itu dan meminyaki Yesus dengan minyak wangi. Setengah kati minyak narwastu yang harganya sama dengan setahun upah harian pada waktu itu. Jadi orang kerja setahun bisa beli minyak wangi itu dipakai 1 kali untuk meminyaki Tuhan Yesus. Pertama ia mengurapi kepala Yesus, lalu membasahi kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Kira-kira itu catatannya, saudara. Nah, saudara, apa yang dilakukannya itu dikritik para murid
yang rupanya terusik. Kok orang ini melakukan seperti itu? Dan diwakili oleh Yudas Iskariot, sang bendahara yang tidak jujur itu, berkata, ini pemborosan. Ngapain perempuan itu melakukannya? Bukankah ia bisa menjual minyak wangi itu, menyumbangkan hasil penjualannya untuk menolong orang miskin? Nah saudara, padahal sekali lagi peristiwa itu terjadi kira-kira seminggu sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus. Tetapi fokus banyak murid Tuhan Yesus pada waktu itu masih tentang orang miskin, bagaimana memperhatikan mereka. Tetapi yang dilakukan perempuan ini berbeda. Yesus memuji dan mengatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh perempuan ini akan selalu dikenang. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita melihat setidaknya ada 2 keistimewaan dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh Maria ini. Sehingga pelayanannya, sehingga apa yang dilakukannya itu dipuji Tuhan. Tuhan berkenan untuk pelayanannya. Dan saya mengajak kita belajar 2 hal ini, saudara. Inilah 2 ciri pelayanan yang diperkenan Tuhan. 2 hal yang Tuhan sukai. 2 hal yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Sehingga sungguh-sungguh yang kita lakukan itu diperkenan dan dikenang oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, saudara. Pelayanan yang dilakukannya adalah pelayanan yang berlandaskan kasih yang tulus. Pelayanannya adalah pelayanan yang berlandaskan kasih yang tulus. Saudara, perbuatan yang dilakukan Maria dipuji Tuhan Yesus sebagai perbuatan yang baik. Kalau saudara membaca Alkitab NIV, saudaraku, NIV itu kasih istilah a beautiful thing. Nah, saudara, ini bukan pertama kalinya Maria melakukan sesuatu yang dipuji Tuhan Yesus. Kalau saudara memperhatikan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, hari itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan mampir. Tadi saya katakan Tuhan Yesus itu sering mampir ke Betania. Jadi di Lukas pasal 10 itu juga dikatakan Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, dia mampir ke Betania. Kali itu yang jadi tuan rumah adalah Marta. Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Sementara Marta sibuk dengan segala urusan dapur, Maria itu justru digambarkan di sana duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan dia mengajar. Nah, saudara, waktu itu Marta komplain kepada Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukan Maria. Tetapi Tuhan Yesus justru memujinya dan mengatakan bahwa apa yang telah dipilih oleh Maria itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara pernah dengar cerita itu? Kenapa kira-kira saudara kok Maria itu dicerita itu, Lukas pasal 10 itu kok dipuji Tuhan Yesus? Saya bayangkan begini saudara ya. Jadi waktu itu Marta buka rumahnya, Tuhan Yesus mampir. Nah saudara, di dalam tradisi Yahudi, itu yang boleh atau yang diperkenan ya, diizinkan untuk mendengarkan pada waktu seorang guru itu mengajar adalah laki-laki. Ya. Jadi di main room itu, di ruang utama di rumah itu, yang boleh dengerin guru mengajar itu cuma laki-laki. Perempuannya di mana? Di dapur, ya, di dapur. Kenapa saudara? Karena ajarannya adalah laki-laki itu yang menjadi kepala rumah tangga itu. Jadi nanti istri-istri ini kalau mau dengar pengajaran, dengar dari suaminya. Pulang baru nanya, "Pak, tadi ngajarnya apa?" Nah, itu suaminya baru ngajar gitu kan. Jadi ada wibawa sebagai prianya itu besar pada waktu itu ya konteksnya. Jadi saudara, wajar kalau yang ada di ruangan utama itu Tuhan Yesus bersama dengan para pria gitulah. Murid-muridnya aja sudah 12 ya, tambah Lazarus, tambah Simon, mungkin si Kusta ini juga ada di situ, semua mendengarkan Yesus mengajar. Marta seperti perempuan-perempuan yang lain sibuk di dapur. But Mary, ya, Maria was very different. Dia ada di sana. Dia sedang duduk
Di dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan sang guru mengajar. Nah, saya membayangkan Marta itu sebagai saudari dari Maria di dapur itu khawatir itu loh. Ya, dia jalan ke sana ke sini ya. Mungkin dia kasih kode sama Maria, Mar. Shh. Maksudnya apa saudara? Jangan di situ. Gak boleh. Apa kata orang nanti tentang keluarga kita? Kok gak tahu adat? Yang boleh di sana laki-laki. Mungkin dia kasih kode saudarinya tuh, Mar, shh. Masuk. Gak didengar saudara. Maria mendengarkan sang guru mengajar. Itu sebabnya Marta itu komplain. Mungkin maksudnya dia mau memberi kode kepada Tuhan Yesus, kasih tahu dong, nanti orang itu ngomong apa, ini kok nggak tahu aturan, begitu loh kira-kira ya. Bukan soal saya sibuk, nah, kan biasanya orang nafsirnya gitu ya, saya sibuk kok nggak dibantu. I think itu sekunder lah ya. Mungkin ada tapi itu mungkin bukan alasan utama. Yang lebih serius pada waktu itu adalah ini melawan adat gitu loh. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, engkau itu khawatir dengan terlalu banyak hal. Saudara, Tuhan Yesus bukan mengkritik Marta itu kok masak di dapur. Saya kira masak itu penting, saudara. Ya, hari itu belum ada delivery order ya. Itu gak bisa sambil dengar terus telepon suruh kirim, bukan itu kan. Bersyukur ada orang-orang yang mau menyiapkan untuk sebuah pertemuan seperti itu. Tuhan Yesus bukan mengkritik dia karena sibuk di dapur. Tuhan Yesus mau kasih tahu dia, engkau terlalu khawatir. Maria itu telah memilih bagian yang penting. Dia duduk di sana mendengarkan, bukan terkotak oleh tradisi. Dia tahu bagian yang penting, dia mengambil itu, resikonya diomong orang, resikonya dikritik orang. But that's okay. Karena Maria tahu itu bagian yang terbaik. Apa yang dicatat di Matius pasal 26 tadi yang kita baca, hal yang mirip bukan? Yesus sedang makan bersama, sekali lagi saudaraku, yang makan bersama sang guru besar itu adalah para laki-laki, para pria. Maria kembali, seakan-akan saudara melawan tradisi itu, dia hadir di tengah-tengah para pria itu, memecahkan buli-buli minyak narwastu itu, lalu meminyaki Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya itu melawan tradisi, melawan adat, menjadi cemoohan orang. Itu sebabnya para murid langsung kritik, loh ini apa-apaan, kan gitu. Tetapi Maria mau, bukan cuma mau, mungkin saya harus ngomong, Maria nekat, berani melakukannya. My question is, why? Apa yang membuat Maria begitu kuat, mau menghadapi resiko yang besar sekalipun, mungkin cemoohan, mungkin lirikan mata tajam dari banyak orang yang ada di situ, mungkin orang akan membicarakan apa yang diperbuatnya. Apa yang membuat Maria mau melakukannya? Saya sampai pada kesimpulan, karena apa yang dilakukannya itu adalah berlandaskan kasih. Saudara, hanya kasih yang punya kekuatan begitu besar untuk mendorong seseorang, saudara, bisa melakukan sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Maria ini membuat Yesus begitu tertarik dengan perbuatannya. Tuhan Yesus yang bisa melihat hati manusia itu, melihat ada sesuatu yang indah di sana. Hatinya adalah hati yang dipenuhi dengan kasih. Itu sebabnya ia mau datang ke sana, dia memecahkan minyak wangi itu dan meminyaki sang guru. Ketulusan kasih adalah sebuah kekuatan yang besar. Saya teringat sebuah cerita, saudara, di sebuah daerah ada dua suku yang selalu berperang satu dengan yang lain. Sebutlah yang satu itu adalah suku gunung, ya, karena mereka tinggal di gunung. Yang satu adalah suku lembah, karena mereka tinggal di lembah. Nah, suku gunung adalah suku yang sangat lihai di gunung.
Karena itulah tempat mereka, kalau perang di gunung mereka pasti menang. Nah, suku lembah adalah suku yang sangat hebat di lembah. Mereka hebat perang tapi ya di tempat mereka, jago kandang lah masing-masing ini. Nah, dua suku ini sudah bertikai sekian lama, saudara. Ya, masing-masing punya kekuatan di tempat masing-masing. Nah, suatu hari ceritanya, suku gunung ini berhasil menculik seorang bayi dari keluarga suku lembah itu. Ya. Jadi suatu hari suku lembah itu digemparkan dengan kabar satu bayi di tempat kita ini hilang. Dan mereka tahu yang culik itu adalah suku gunung. Nah, kepala suku langsung mengumpulkan para pendekar di suku mereka dengan perintah kita harus ambil balik bayi itu. Ya, saya utus kalian naik ke atas gunung, rebut kembali bayi yang ada milik suku kita itu. Nah, sudah dipilihlah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang lihai, yang kokoh, yang kekar, naik ke atas gunung. Nah, saudara, para pahlawan itu sekali lagi mereka adalah suku lembah. Mereka badannya gede, kekar, oke, lihai. Tapi naik gunung memang bukan keahliannya. Saudara, mereka mencoba berhari-hari mencoba untuk naik, tapi cuma bisa akhirnya sampai di tengah-tengah perjalanan dan gak bisa naik lagi. Mereka sudah berusaha cari cara, saudara, tapi mereka gak menemukan caranya. Setelah berhari-hari mereka mentok di sana, akhirnya para pendekar ini ngomong, kayaknya kita gak bisa. Kita harus kembali. Ya, kita pikirkan rencana balas dendam yang lain aja katanya. Kira-kira begitu ya. Nah, waktu mereka lagi siap-siap mau turun itu, tiba-tiba mereka melihat dari atas gunung itu turun ada satu sosok yang turun pelan-pelan. Sudah mereka heran, siapa itu ya? Waktu mereka menunggu sosok itu turun lebih dekat, mereka baru melihat itu adalah seorang perempuan, saudara. Betapa kagetnya mereka melihat perempuan itu sedang menggendong bayi itu, saudara. Dan waktu mereka semakin dekat, perempuan itu semakin dekat, mereka mengenali perempuan itu adalah anggota mereka dari suku lembah itu. Sehingga para pendekar ini kagum bertanya, loh kok kamu bisa? Kami para pendekar ini sudah berjuang berhari-hari, gak bisa naik ke sana. Ini sudah mau siap-siap turun. Kamu kok bisa naik? Sekarang mau siap-siap sudah turun bawa bayinya. Perempuan itu cuma menjawab satu kalimat saja yang membuat para pahlawan itu, pendekar itu terdiam. Perempuan itu berkata, I am his mom. I am his mother. Aku ini ibunya. Saudara, kasih itu bisa membuat seorang wanita yang lemah menjadi lebih kuat dari pendekar sekalipun. Kasih itu yang memampukan seorang yang lemah, yang kelihatan begitu biasa saja, punya kekuatan yang besar, berani melawan resiko apapun. Karena ada dorongan kasih yang besar itu. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Maria hari itu. Dia gak mempedulikan kritikan, sorotan mata, omongan orang, bahkan mungkin ancaman nyawa. Dia melakukannya karena ia mengasihi sang guru. Ketulusan kasih itu bisa mengubahkan seorang wanita yang lemah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh pria yang kuat sekalipun. Itu sebabnya saudaraku di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3, Paulus mengatakan orang itu bisa melayani, bisa memberi tapi tanpa kasih. Dan itu tidak ada gunanya. Sebaliknya saudaraku, orang itu tidak bisa mengasihi tanpa memberi, tanpa melayani. Itulah nilai terindah dari persembahan Maria, dari pelayanan Maria. Pelayanan yang dilandaskan kasih yang tulus. Setelah hari ini mungkin banyak orang mengatakan aku sudah melayani Tuhan.
Aku sudah melakukan ini dan itu, bahkan di tengah-tengah krisis COVID, pandemik pun aku melakukannya. But remember this, jikalau kita melakukannya tanpa kasih, Paulus berkata itu kayak gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing, gak ada artinya. Kecuali kalau kita melakukannya dengan kasih. We do it with love to God. Baru saudaraku, apa yang dilakukan dengan kasih itu membuat kita melakukannya dengan sukacita. Gak akan ngeluh, ngomel, kok aku bikin gini gak ada yang menghargai aku. We will never say that. Karena yang melandasinya adalah kasih. Aku mengasihi Tuhan, aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Sudah adakah kasih melandasi kehidupan saudara dan saya? Melandasi pelayanan saudara dan saya? Sudah hanya kasih yang bisa memampukan seorang melayani sekalipun di tengah pandemi, krisis, dengan pelayanan yang diperkenan oleh Tuhan. Miliki itu. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Mengapa Maria atau perempuan ini sudah dipuji Kristus? Mengapa pelayanannya diperkenan Tuhan? Yang pertama, karena pelayanannya dilandaskan oleh kasih yang tulus. Dan yang kedua, karena pelayanannya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Nyambung, cocok, sesuai, sejalan dengan kehendak Tuhan. Di dalam pujiannya, saudaraku, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria itu adalah untuk melakukan persiapan bagi penguburannya. Saudara, kalau saudara membaca perikop sebelumnya di Injil Matius, kita melihat Injil Matius itu mencatat pemberitahuan Yesus akan penderitaan dan kematiannya yang keempat. Perhatikan saudara, Yesus itu sudah 4 kali ngomong sama para muridnya, aku itu akan mengalami penderitaan itu. Akan ditangkap dan disalibkan. Tetapi para murid itu tidak ngerti, saudara. Bahkan Petrus digambarkan di perikop sebelumnya itu masih sesumbar. Mengatakan enggak akan terjadi itu. Ya. Waktu peristiwa itu terjadi, bahkan mereka itu masih mikir tentang orang miskin yang banyak memang di sekitar mereka. Dan hari ini pun di sekitar kita, bukan? Padahal sekali lagi Yesus sudah berulang kali ngomong, aku akan segera ditangkap dan disalibkan. Tapi mereka sekali lagi sudah gak ngerti itu. Nah, Maria, dikatakan Tuhan Yesus, mempersiapkan penguburanku. Seakan-akan Maria itu memahami apa yang akan Yesus pesankan. Nah, saudara, saya sekali lagi membayangkan, saya percaya Maria itu tidak ngerti 100%. Dia juga gak nyangka kalau gurunya itu sampai harus mengalami peristiwa penyaliban seperti yang terjadi 1 minggu kemudian. Tetapi at least, saudaraku, dia tuh punya feeling. Nah, biasanya wanita, saudara, perempuan itu feelingnya lebih kuat begitu. Mungkin dia tiap kali mendengar gurunya berkata sebentar lagi aku akan disalibkan. Dia tuh bisa merasakan, saudaraku, ada sesuatu yang akan terjadi. Dan instead of seperti Petrus yang berkata, enggak boleh loh ngomong gitu. Enggak akan, kamu sekali-kali enggak akan ditangkap, disalibkan. Enggak akan terjadi. Petrus itu kan gitu orangnya ya. Maria berkata, oh no. Something bad is going to happen. Ada hal yang enggak baik yang akan terjadi. Dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan mati, berkorban. Dan untuk hal yang seperti itu, Maria itu mempersiapkan sesuatu. Pelayanannya adalah pelayanan yang mempersiapkan sesuatu yang dia nggak suka akan terjadi itu. Dia nggak suka akan berpisah dengan sang guru. Dia nggak suka tahu bahwa gurunya itu akan mati. Bahkan untuk menebus dia yang berdosa. Tetapi jikalau itu adalah kehendak Tuhan, jikalau itu memang adalah jalan yang Tuhan akan tempuh untuk menyelamatkan manusia,
Dia berkata dalam hatinya, let thy will be done. Dan aku hanya akan mempersiapkan apa yang terbaik itu. Ini yang tidak gampang, bukan saudara? Kita senang dengan ide-ide kita. Our brilliant ideas. Kita nggak senang dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang kita mau. Kita mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan yang kita mau. Kita nggak suka dengan pelayanan yang nggak sesuai dengan yang kita mau. Tetapi Maria berbeda. Sekalipun dia nggak ngerti 100%, tapi dia taat. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk mempersiapkan penguburan Kristus. Saudara, itu kunci kedua yang membuat pelayanan kita itu berkenan bagi Tuhan. Yaitu jikalau apa yang kita kerjakan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan berapa banyak, bukan berapa besar, tapi berapa cocok dengan kehendak Tuhan. Matius pasal 7 itu memberikan gambaran yang indah sekali dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yesus berkata hari terakhir itu banyak orang kan berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Tapi Yesus berkata pada hari terakhir itu aku akan berkata kepada orang-orang ini, enyahlah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Saudara, saya bayangkan orang-orang ini yang diceritakan Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang aktif melayani. Itu sebabnya mereka berani protes istilahnya sama Tuhan. Bukankah kami sudah melakukan ini dan itu demi namamu? Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi apa? Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi pertanyaan yang serius adalah bukan berapa banyak pelayanan yang hari ini engkau sudah kerjakan, saudara. Tetapi apakah pelayanan yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Bapakku? Saya sering share, saudara. Saya paling khawatir itu kalau suatu hari waktu saya ketemu Tuhan ya. Terus saya itu bikin laporan pertanggungjawaban ya. Satu tumpuk gitu. Terus bilang, Tuhan, ini loh hidupku ya. Aku pertanggungjawabkan gitu. Yang saya paling khawatir itu waktu saya lakukan itu. Tuhan itu berkata, siapa yang nyuruh? Mungkin waktu itu saya akan berkata, loh Tuhan, semua orang memuji aku loh. Pendeta yang berhasil. Luar biasa, begitu banyak orang yang aku layani, begitu banyak yang bertobat, begitu banyak gedung-gedung gereja yang aku bangun, begitu besar pelayananku, dipuji orang di mana-mana. Yang saya khawatir Tuhan bertanya lagi, siapa yang nyuruh? Yang aku mau, engkau gak kerjakan. Yang aku gak suruh, engkau mati-matian melakukannya. Setelah it's not, by the end of the day, it's not about how big, bukan bicara soal berapa besar, berapa banyak, berapa hebat pelayananmu dan pelayananku. Tapi berapa setia kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Orang berkata kepada saya, kenapa kamu kok memilih itu, bukan ini misalnya ya. Padahal ini kan lebih baik. Bukankah ini lebih enak? Bukankah ini lebih gampang? Bukankah ini lebih menyenangkan? Kenapa kamu pilih yang itu? Dan saya harus berkata, karena saya tahu itu yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Maybe itu uncomfortable. Maybe itu lebih susah. Lebih berat. Maybe itu gak dilihat orang. Gak dikenal. Gak diperhatikan. Tetapi jikalau itu yang Tuhan mau. Biarlah aku memiliki sikap seperti Maria. Yang memakai yang the best. Untuk mempersiapkan penguburan Tuhan.
Saudara, sejalan itu bukan hanya bicara soal tujuan atau hasil akhirnya yang sama dengan yang Tuhan mau. Tapi caranya juga, saudara. Caranya juga harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Bandingkan apa yang dilakukan oleh Yudas di perikop sesudahnya. Kelihatannya saudaraku, kedua hal itu yang dilakukan Maria dan yang dilakukan Yudas itu dua-duanya mempersiapkan bagi kematian Kristus. Betul gak saudara? Tetapi kita tahu bahwa Maria mempersiapkannya dalam arti yang positif. Sementara yang dilakukan Yudas adalah dalam arti yang negatif. Apa yang dilakukan oleh Yudas itu jelas tidak diperkenan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir Yudas itu berjasa membuat Yesus disalib. Tuhan Yesus berulang kali menegur dia supaya apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh dipikirkan, jangan sampai dilakukan. Tetapi dia telah melakukan apa yang tidak diperkenan Tuhan itu. Dan sampai hari ini saudara, apa yang dilakukan Yudas itu diingat sebagai sesuatu yang tragis, yang memprihatinkan. Sekali lagi saudara, di akhir hidup kita, bukan apa yang memuaskan kita yang akan menjadi ukuran, tetapi yang memuaskan Tuhan. Saya ingat satu pujian itu berkata begini ya. Puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganku. Pernah gak kita berpikir, puaskah Tuhan dengan kita? Bukan kita yang puas, aku puas dengan hidupku. I have done this and that. Tapi puaskah Tuhan denganku? Kiranya di minggu-minggu Prapaskah ini, kita ditolong untuk sekali lagi mengevaluasi kehidupan kita bersama. Pelayanan yang kita kerjakan, hidup yang kita jalani. Sudahkah apa yang kita lakukan itu kita landasi dengan kasih yang tulus kepada Tuhan? Seperti kasihnya kepada kita, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati bagi saudara dan saya. Kasih yang tulus yang dibuktikannya di atas Kalvari. Dan sudahkah yang kita lakukan, kita kerjakan itu sesuai, sejalan dengan kehendaknya. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Punyakah kita semangat yang sama ketika menjalani kehidupan ini? Doa saya kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Untuk sungguh-sungguh dalam hidup ini, kita mengerjakan, melakukan pelayanan yang diperkenan Tuhan. Yang akan dikenang sebagai hal yang indah, yang baik, yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pelayanan kami, sungguh-sungguh kami landaskan dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami persembahkan sesuai, sejalan dengan kehendak-Mu. Kami lemah dan terbatas, karena itu tolong kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami bersama-sama mempersiapkan diri, menyambut, mengingat karya Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami. Kami sungguh-sungguh diubahkan hatinya oleh Tuhan, supaya kami boleh semakin diperkenan oleh Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Irwan yang telah menyampaikan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar, menerima, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya. Marilah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang berkenan untuk kemuliaan dengan kasih yang tulus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mulia. Puji syukur Tuhan kami panjatkan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa untuk Mike, Kohandi, dan Santi Ritiau. Tuhan, tolong jamah mereka satu persatu, sembuhkan dan berikan kekuatan daripadamu. Kami juga mau berdoa untuk kesembuhan mata Cilusi Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau tuntun jalan hidupnya, berikan terang daripadamu. Tuhan, untuk Koyongki, Ciliani, Koyakubus, dan papinya Feby, tolong Engkau sempurnakan kesembuhannya. Kami juga mohon Tuhan, Engkau terus lindungi dan memberi kesehatan untuk Tante Hermina, Tante Ing, Tante Juliana, Ai Vivi, Tante Hana, Tante Tres, Om Tim, Tante Kristina, Pak Sugianto, dan istri. Pagari mereka satu persatu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat Maranatha dan setiap orang yang mengikuti kebaktian ini online. Bagi mereka yang sedang berbeban berat, yang mengalami kesulitan, yang mencari pekerjaan, untuk mereka yang rumah tangganya goncang, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan bisa terjadi dengan mujizat pada setiap mereka yang memerlukannya. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau menjalankan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan tolong lindungi kami, kuatkan iman kami, tuntun kami Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan-Nya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambut Raja, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja.